Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang janda tua bernama Embok Srini. Ia hidup sebatang kara dan sangat mendambakan seorang anak. Setiap hari, Mbok Srini berdoa kepada Tuhan agar diberikan seorang keturunan. Suatu malam, saat Embok Srini sedang berdoa, terdengar suara gaib. Suara itu mengatakan bahwa permintaannya akan dikabulkan, tetapi dengan satu syarat. Ia harus memberikan anak itu kepada raksasa jahat bernama Buto Ijo ketika anak itu berusia 17 tahun. Mbok Srini sangat terkejut, tetapi karena sangat menginginkan anak, ia akhirnya menyetujui persyaratan tersebut. Beberapa hari kemudian, Mbok Srini bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah tanaman timun yang sangat besar. Ia diperintahkan untuk menanam biji timun tersebut di belakang rumahnya. Keesokan harinya, Mbok Srini menuruti perintah dalam mimpinya. Dia menanam biji timun itu dengan penuh harapan. Ajaibnya, dalam waktu singkat, tanaman timun itu tumbuh subur dan menghasilkan buah yang sangat besar. Salah satu buah timun itu berwarna kuning, keemasan, dan sangat berkilau. Mbok Srini kemudian memetik timun tersebut dan membawanya ke dalam rumah. Dengan hati berdebar, Mbok Srini membelah timun emas itu. Alangkah terkejutnya ia, di dalam timun itu terdapat seorang bayi perempuan yang sangat cantik dan lucu. Mbok Srini sangat bahagia dan menamai bayi itu Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik, cerdas, dan baik hati. Mbok Srini sangat menyayangi Timun Mas dan tidak ingin kehilangannya. Namun, semakin dekat hari ulang tahun Timun Mas yang ke-17, semakin besar pula rasa takut Mbok Srini. Akhirnya, Buto Ijo datang menagih janji. Dengan wajah menyeramkan, Buto Ijo menuntut agar Timun Mas diserahkan kepadanya. Mbok Srini sangat sedih dan ketakutan, tetapi ia tidak ingin menyerahkan Timun Mas begitu saja. Suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang pertapa sakti. Pertapa itu memberikan 4 buah biji kepada Mbok Srini, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi. Pertapa itu berpesan agar biji-biji itu digunakan untuk melawan Buto Ijo. Dengan berat hati, Mbok Srini menceritakan mimpinya kepada Timun Mas dan memberikan ke-4 biji itu. Timun Mas sangat sedih, tetapi ia bertekad untuk melawan Buto Ijo dan menyelamatkan dirinya dan ibunya. Keesokan harinya, Buto Ijo kembali datang menagih janji. Timun Mas dengan berani menghadapi raksasa itu, ia kemudian berlari sekuat tenaga menuju hutan. Buto Ijo mengejarnya dengan langkah yang sangat besar dan menakutkan. Dalam pelariannya, Timun Mas menaburkan biji timun yang diberikan Mbok Srini. Ajaibnya, biji timun itu langsung tumbuh menjadi ladang timun yang sangat luas. Buto Ijo tergiur dan berhenti untuk memakan timun-timun itu. Namun, karena terlalu banyak makan, Buto Ijo menjadi semakin haus dan lelah. Timun Mas kembali berlari dan menaburkan jarum. Seketika itu juga, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat tinggi dan tajam. Buto Ijo kesulitan menembus hutan bambu itu dan terluka parah. Dengan sisa tenaga yang ada, Timun Mas menaburkan garam. Seketika itu juga, garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Buto Ijo yang tidak bisa berenang hampir tenggelam di lautan garam itu. Terakhir, Timun Mas menaburkan terasi. Seketika itu juga, terasi itu berubah menjadi lumpur mendidih yang sangat panas. Buto Ijo yang sudah kelelahan dan terluka akhirnya terperosok ke dalam lumpur mendidih itu dan mati. Setelah Buto Ijo mati, Timun Mas kembali ke rumah Mbok Srini. Mereka sangat bahagia karena terbebas dari ancaman raksasa jahat itu. Timun Mas kemudian hidup bahagia bersama Mbok Srini dan menjadi gadis yang dihormati di desa. Legenda Timun Mas mengajarkan kita tentang keberanian, kecerdikan, dan kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Bahwa dengan keberanian dan kecerdikan, kita dapat mengatasi segala rintangan. Dan bahwa kasih sayang seorang anak kepada ibunya adalah kekuatan yang tak terkalahkan.